Ya, kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi pada Selasa malam kemarin merupakan sejarah baru dalam pertemuan antar kedua tim ini ya. Dan tadi Bung Akmal bilang kalau STY ini tipikalnya yang kalau dikritik pasti baru akan menang gitu. Nah, saya mau nanya nih, kritik dari performa yang kemarin menurut bapak-bapak ini apa nih? Penampilan Indonesia dengan waktu lawan Arab Saudi. ya. Arab Saudi semua kritik akhirnya tidak akan muncul karena kita menang gitu. Kalau menang kan bebas. Gitu. Ya kan? Tapi ada satu hal menurut saya yang perlu Ada saya satu hal kritisi tetap gitu. ada berarti kan? Kalau seandainya kita meraih poin tidak baik, itu ada satu hal yang kemudian menurut saya ada penempatan pemain yang masih Sintayong itu melakukan eksperimen, menggantikan Marcelino dengan Pratama Arhan. Sementara Pratama Arhan kan main biasanya posisi back. Dua kali sudah Sintayong memposisikan Pratama Arhan bukan di posisinya. Pertama dijadikan winger kanan waktu melawan Arab Saudi. Waktu melawan Jepang, kemudian kemarin menggantikan posisi Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serang. Dan saya pikir eksperimen-eksperimen semacam ini ke depan ketika kita menghadapi 4 partai krusial sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Sintayong. Sintayong harus menurunkan the winning teamnya untuk mewujudkan target lolos 4 besar. Bahkan sekarang kita punya peluang untuk jadi runner up. Gitu, mengikuti atau mewujudkan apa yang dikatakan oleh pelatih Jepang Haji Memoriyasu bahwa Indonesia adalah salah satu tim yang layak mendampingi Jepang lolos Piala Dunia langsung. Amin gitu dong, amin ya, amin ya. Tapi menurut Anda formasi yang seperti apa yang nggak eksperimen bentuknya yang mungkin bisa bikin tim Garuda bisa maju? Ya kalau di posisinya Marcelino Ferdinand misalnya ada Ricky Kambuaya. Atau mungkin ada Egy Maulana Fikri yang bisa main di sana. Atau Eliano Raider yang nyampe sekarang masih tanda tanya. Ada apa Eliano Raider dengan Sintayong gitu kan. Jangan sampai kemudian prosesnya, problem yang dihadapi oleh Eliano Raiders ini sama dengan problem yang dialami oleh Elkan Bagot, Saldi Ramdhani dan juga Mark Klok. Yaitu? Ya problem non teknis saja antara pelatih dengan pemain yang ada unsur apa istilahnya like dan dislike atau ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Oh, bisa saya begitu. Aja, saya bisa sama bisa berbeda dengan mengatakan kalau orang sudah menang itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang bisa dikritik. Di sepak bola begitu. Kalau menang, wah udah bagus semua, udahlah top. Oh yang ngomong-ngomong salah kayak lu tahu aja gitu ya. Kayak Anda tahu aja, coba Anda yang pegang gitu. Jadi kalau udah menang, apalagi belum pernah menang lawan Arab Saudi, menang 2-0, gitu, ditambah lagi dengan anak muda 20 tahun bernama Marcelino, itu mencetak gol yang luar biasa, lalu duduk di kursi dengan gaya yang mengguncang dunia, mau ngapain lagi gitu. Walaupun ini Rico Ceper yang ngomong ya. Oke, Bung Riko, kalau menurut Anda kemenangan Indonesia kemarin itu karena faktor apa? Formasi pemain atau strategi? Hai kebalik. Jangan ngelawan. Mic-nya ya ampun. Kebalik, oh iya. Aduh, gimana? Jadi ikutan gitu. Gimana? Mulat banget. Enggak, menurut Anda yang bikin faktor kemenangan Indonesia menorehkan sejarah melawan Arab Saudi itu apa? Faktor strategika atau formasi pemain kah? Atau memang ya, karena dikritik oleh Bung Toel dan Bung Akmal? Ada motivasi atau sedikit ultimatum, kalau enggak saya mundur nih. Jadi ketua umum. Ya mungkin karena memang ingin menangnya main di kandang. Sebenarnya memang kalau saya pribadi yang masyarakat suka nonton bola dengan apa adanya, peluang menang tuh yang gregetan banget kan bisa poin tuh dari Bahrain. Kemudian lawan Cina. Bahkan Cina menurut saya pribadi itu permainan terbaik Indonesia selama ini. Kenapa? Kita ngurung main di Cina. Ball position tuh, Cina didikte di negara dia. Di sini kan cuman kayak Australia katakan counter, dapat menang, alhamdulillah. Waktu di Cina memang, waduh, asik banget tuh. Cuman hasilnya memang counter kemasukan 3-2 deh tuh. Hasilnya negatif lah. Tapi di sini kalau Arab Saudi memang lebih motivasi kuat. Sintayong juga tidak lagi menurut saya eksperimen seperti lawan Cina. Gonta ganti memang the dream team, the winning team banget. Menurut saya juga pergantian menang. Fatamaran betul kata Akmal tadi. Kayak masih coba-coba aja. Di tengah masih banyak yang pas kayaknya gitu. Kenapa mesti Arhan yang mengganti Marcelino tadi gitu ya. Kalau perihal duduk tadi gitu memang selebrasinya dia ya. Anak muda ya. Kalau gini kan udah dipakai Irfan Bahdim. Kalau gini dulu kan zamannya Anda Bebeto kan. Tadinya dia begitu sambil ada nasi padang, teh manis banyak tuh. Tapi nggak bisa lari ya, nanti kalau gitu. Jadi penghibur lah, minimal jadi ada. Kalau menang apa aja? Kalau menang boleh pakai nasi padang, boleh apa? Kalau udah menang apa aja emang ngomongnya enak banget. Yang salah jadi ketutup. Coba seandainya kemarin ada Mit-Amit cabang bayi. Enggak Mit-Amit cabang bayi, blunder Mit-Amit ya. Udah 10 pemain, 2-1 Mit-Amit tadi kan. Hubner udah merah. 2-2 misal gitu. Rame tuh, rame. Untungnya menang.
Yang bau wangi aja dah baunya, begitu aja paling. Bukan karena banyak pemain Arab Saudi yang nggak turun kan kemarin kita lihat banyak yang nggak diturunkan. ada dua Enggak utamanya juga. ya. Waktu kita main di Arab Saudi juga maksud saya permainan kita nggak beda jauh kalau lihat yang sekarang ya. Karena gerbong naturalisasi apalah itu namanya. Ketika lawan Bahrain juga begitu, lawan Cina. Tapi kalau main Jepang emang kalau saya pribadi umpama draw peringkat 15 dunia itu udah menang dah. Itu udah menang dah. Kalau lawan Jepang memang jauh kastanya. Tapi kalau kayak waktu lawan di Arab Saudi sana entah kebetulan tangga tapi ini bisa nih main di kita bisa kita ambil di poin. Nyolong dapat 2 gitu 2-0 ya begitulah. Bahrain juga cukup optimis. Saudi yang menurut saya Saudi sedang mengalami problem besar di sepak Ya. bolanya, di mana hadirnya pemain-pemain bintang di sana membuat pemain-pemain utama mereka tidak jadi pemain inti di klubnya. Dan masalah ini akan dialami juga oleh Indonesia nanti ke depan di saat sekarang bagaimana ekspansi pemain asing sangat banyak di Indonesia dan ini membuat para pemain-pemain lokal kita yang berpotensi main di timnas menjadi memiliki jam terbang yang dikit. Salah satu problem Arab Saudi itu. Yang kedua problemnya adalah kebodohan Arab Saudi. Mereka terlalu bermain dengan emosional dan berharap berharap para pemain Indonesia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak protes dan sebagainya padahal mereka kalah. Dan satu hal yang membuat Saudi kalah adalah kebetulan kita mampu memaksimalkan strategi Sintayong counter attack compact defense counter attack-nya dengan bagus. Saya tadinya berpikir gini, 15 menit pertama kita serang nih. Ketika nggak masuk, kemudian akan terjadi seperti Jepang. Dan untungnya masuk Marcelino. Ketika kemudian gagal bisa jadi berbalik Arab Saudi yang akan menguasai jalannya pertandingan. Saya pikir itu masih banyak hal yang harus dievaluasi dari tim ini. Masih banyak hal yang harus dievaluasi. Cuman ada yang menarik Mal, saya baru perhatiin Bung Toel juga pas nggak tahu nih bercandaan kita di masyarakat bahwa ketika tim-tim Timur Tengah lawan Indonesia, kalau mereka menang jatuhnya banyak banget tuh. Jatuh guling-guling lebay, bahkan pada guling-guling totonya udah sampai Gadok Ciawi. Itu jauh. Kalau menang dramanya banyak. Tapi kalau kalah, kalau ya apapun ngulur waktu, strategi apapun. Tapi kalau kalah, pada tabrakannya tuh kenceng banget yang hitungannya, cedera nih, dihajar sama Ivar Jenner. Bangunnya cepet banget. Kalau kalah, kalau menang, yang nggak sentuhan juga guling-gulingan tadi itu. Oh Timur Tengah begitu, Bahrain begitu, Kuwait begitu. Selain provokasi ya, yang dilakukan pemain kita mesti lebih itu. Oh jadi bedanya Timur Tengah gitu. Nggak tahu Bung Tewel melihat nggak? Oke. Masih ada yang bisa dikritisi nggak dari pertama? Itu sudah diketahui Ada dong. Ada sebentar, ini menarik nih. Masih ada. Oke. Kalau di sini kan kalau menang bisa bebas apa aja. Ada Oke, yang masih ada. menang patut disyukuri, apresiasi. Tapi apakah kita hanya melihat sekedar menang? Mungkin buat sebagian banyak orang oke. Tapi saya melihat sudut yang lain. Naturalisasi dilakukan untuk apa? Untuk memperkecil gap kita dengan tim-tim katakanlah elit Asia kan begitu. Ya. Naturalisasi dilakukan untuk memperkecil gap gitu kan. Lalu kita akan lihat statistik permainan bukan statistik yang tadi itu. Statistik permainan lawan Arab, possession kita 23, Arab 77. Jumlah shooting kalah, jumlah passing kalah, akurasi passing kalah. Jadi statistik pertandingan itu mempertontonkan kualitas permainan kita. Jadi secara aspek sepak bola kita masih lemah. Kan pertanyaan dasarnya filosofinya sepadankah dengan supply, dengan support pemain naturalisasi yang seabrek itu main masih dengan begitu. Harusnya lebih dari ini. Jadi saya memberikan sebuah catatan kritis, apakah pelatih ini nggak bisa mengoptimalkan kualitas pemain itu lebih? Lalu setelah pertandingan, hari-hari ini kita tahu bahwa sebelum pertandingan para pemain itu ada meeting tersendiri yang tidak diikuti oleh pelatih, oleh official. Dibilangnya katakanlah penguatan. Whatever say, menurut saya, dalam dugaan saya, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap... Ya apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Kemarin kan menang betul counter attack dua-duanya. Satu serangan Arab dari sisi kanan, hilang bola, agak ditarik sama Tom Hai di area penalti. Calvin Verdong dapat bola, lempar ke Marcelino kerja sama Ragnar, 1 lawan 1 cutback masuk. Yang kedua dari sisi kanan, hilang bola, set pieces Arab, heading dari bawah, Verdong bisa dapat dari kanan makanya Verdong menyusur kan, counter attack. Jadi secara permainan gak ada yang berubah dari pakem STY. Compact defense, retreat ke bawah, rebut bola, counter attack. Jadi Dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya,
yang secara gambaran besar sedang turun. Saya lihat dalam permainan kemarin organisasi pertahanan mereka buruk, determinasi buruk. Maka jangan heran setelah pertandingan pelatih Arab mengkritisi dirinya, mengkritisi timnya. Tim kami bermain dalam intensitas yang seolah-olah ini pertandingan uji coba. Sahabatan. Iya, saya mengapresiasi ungkapan itu karena apa? Saya nggak mendapatkan itu dari Sinteyong. Sinteyong selalu excuse, selalu ngeles. Kalah dari Jepang dia berandai-andai kalau Ragnar bikin gol. Tapi pelatih Herve Renard yang juga kelas dunia pernah bawa Arab di Piala Dunia 2022 yang kalahin Argentina. Dia mengakui kekurangan timnya. Memasuki pertandingan tidak dalam intensitas yang baik. Kritisi lain sekarang saya mau di luar kemenangan. Menit 63 Sandy Walsh kram. Menit 66 Tom Hai kram. Menit 75 Marcelino kram. Kemudian digantikan mereka semua itu. Kan selama ini entah itu influencer, buzzer, penyembah STY dia semua bilang bahwa tim nasional di era STY nggak ada yang pasang dasi selama pertandingan. Tahu maksudnya pasang dasi? Lidahnya menjulur karena kecapean. 100 menit pun siap katanya. Kemarin lihat 63 Sandy Walsh kram. 66 Tom Hai kram. Mukanya merah udah kayak kepiting rebus. Lalu pertanyaan kita, kemana itu semua gimmick-gimmick, semua framing tentang stamina pemain kita hebat. Jadi saya mengkritisi karena semua aspek yang terjadi. Baik itu secara non teknis, saya melihat sosok seorang pelatih tentang jiwa sportsmanship-nya, sportivitas, fair play, respect ada di sana. Dan juga soal taktikalnya. Oke, gitu baik. loh. Tahan dulu Bung Tol, nanti juga saya Terima mau kasih. tanyakan nih, benar nggak, setuju nggak kalau ini sepertinya Sintayong tidak bisa mengoptimalkan kemampuan pemainnya. Nah, kita akan bahas usai jeda saat lagi. Besar-besaran penting. Evaluasi besar-besaran penting. Betulkah demikian perlu? Saya minta jawabannya nanti usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dua Sisi.